Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Puspita Dewi dengan NIM 2120301059 dari kelas A1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif menggunakan aplikasi JASP. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita sudah masuk di aplikasi JASP-nya, lalu kita pilih open, komputer, dan masukkan data mentahnya. Jika sudah menunjukkan data mentah, pilih deskriptif, lalu masukkan harga layanannya ke variabel dan kepuasan. Lalu kita pilih statistik, kita pilih squamous, dosis, dan mediannya. Jika sudah, outputnya akan muncul seperti ini. Harga layanan dari mediannya 57, meannya 49, squamousnya min 0,496, dan kurtosisnya min 1,081. Kepuasannya median 103, meannya 102,820, squamous min 0,303, kurtosisnya min 0,745. Squamous dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data distribusi secara normal atau tidak. Data dikatakan normal jika mempunyai squamous dan kurtosis mendekati 0. Hasil tampilan output JSP memberikan nilai squamous dan kurtosis masing-masing dari harga layanannya min 0,496 dan kurtosisnya min 1,081, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Dan untuk kepuasannya, hasil tampilan output JSP-nya memberikan nilai squamous min 0,303 dan kurtosisnya min 0,745, sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kruizera Hardari Wibowo dengan NIM 2120301004 dari kelas 3A1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan analisis korelasi, regresi linier berganda, dan sederhana menggunakan aplikasi JASP. Guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Metatia Intan Maulina SPD MSI. Langsung saja ke aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya pada aplikasi ini sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang akan dianalisis di file Excel dengan format file CSV. Nah, seperti ini data yang akan digunakan. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu ada kualitas layanan, harga layanan, dan kepuasan masyarakat. Seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita mulai dari analisis korelasi. Di mana saya akan menguji apakah ada korelasi atau hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan masyarakat.
dengan variabel X-nya adalah kualitas layanan dan variabel Y-nya adalah kepuasan. Dan HO-nya itu tidak ada korelasi antara variabel X dan Y, dan H1-nya adanya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita klik regresi. Pada classical ini kita klik relation, korelasi, maaf. Selanjutnya kita masukkan sesuai variabel yang kita tentukan tadi ke kolom variabel. Seperti ini, saya masukkan kualitas layanan dan kepuasan. Dan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan korelasi Pearson, sehingga pada sample correlation coefficient itu di checklist di bagian Pearson. Kemudian bagian additional option itu kita checklist display pairwise sama report significant. Selanjutnya bagian plots kita checklist yang scatter plots. Dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, pada scatter plots ini terlihat bahwa terdapat garis linier yang lurus ke atas yang menandakan bahwa terdapat arah hubungan positif dari variabel X dan variabel Y. Hal ini disebabkan sesuai dengan ketentuan arah hubungan pada persen korelasi, yaitu jika suatu data dikatakan arah hubungannya positif jika variabel ada kenaikan pada variabel X, maka akan diikuti dengan kenaikan variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika ada penurunan pada variabel X, maka akan diikuti penurunan pada variabel Y. Dan selain itu, akan ada data yang dikatakan arah hubungannya negatif jika ada kenaikan pada variabel X diikuti dengan penurunan variabel Y. Begitupun sebaliknya. Nah, jika dilihat dari data tampilan di sini, maka dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan pada variabel X yang diikuti dengan kenaikan juga pada variabel Y. Maka dikatakan bahwa arah hubungan pada data ini itu bersifat positif dengan persebaran yang luas. Lalu kita masuk ke Pearson correlation. Di sini ada nilai Pearson dan p-value. Nah, untuk menentukan HO kita itu ditolak atau diterima, kita lihat di bagian p-value. Dengan ketentuan, jika p-value ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dan jika p-value ini lebih dari 0,05, maka HO diterima. Dan seperti yang terlihat di layar, bahwa hasil dari uji korelasi Pearson ini memperlihatkan bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,001. Dan jika dibandingkan dengan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 0,001 itu kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Maka dari itu, hal ini berarti dapat menyatakan bahwa terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dan untuk melihat seberapa besar korelasi pada variabel X dan variabel Y ini, kita melihat dari nilai pada kolom Pearson ini. Di sini tertulis bahwa sebesar 0,472. Dan untuk menentukan apakah korelasinya itu kuat, sedang, atau lemah, atau bahkan tidak ada korelasi, itu kita melihat ketentuan dari derajat hubungan
yang ada di Pearson correlation. Di situ terdapat 5 derajat hubungan, yaitu yang pertama, suatu derajat hubungan dikatakan tidak berkorelasi apabila nilainya tuh antara 0,00 sampai dengan 0,20. Dan yang kedua, 0,21 sampai dengan 0,40 itu dikatakan korelasinya lemah. Dan yang ketiga, 0,41 sampai dengan 0,60 itu dikatakan korelasinya sedang. Dan yang keempat ada 0,61 sampai dengan 0,80 itu korelasinya kuat. Dan yang terakhir itu ada 0,81 sampai dengan 1,00 itu dikatakan korelasinya sempurna. Dan seperti yang terlihat di layar bahwa nilai Pearsonnya itu adalah 0,472 atau dapat dikatakan 0,47 sehingga masuk di skala 0,41 sampai dengan 0,60 yang berarti korelasinya itu bertaraf sedang. Maka dari itu, pada analisis korelasi ini dapat disimpulkan bahwa antara kualitas layanan dengan kepuasan masyarakat itu memiliki korelasi sebesar 0,472 atau korelasinya itu bertaraf sedang dengan arah hubungan yang positif dan persebarannya itu luas. Baik, sekian untuk analisis korelasi. Selanjutnya kita beralih ke analisis regresi linier sederhana. Menggunakan data yang sama, kita langsung saja klik regresi. Di bagian klasikal, ini kita klik linier regresi. Dan untuk linier regresi sederhana ini, saya ingin melihat apakah ada pengaruh antara harga layanan dengan kepuasan. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu variabel X dan Y-nya. Untuk variabel Y-nya itu kita pakai kepuasan dan variabel X-nya itu harga layanan. Kita masukkan ke dependent dan covariate. Untuk dependent kita masukkan kepuasan seperti ini. Kemudian untuk covariate kita masukkan harga layanan. Setelah dimasukkan pada kolom masing-masing ini, kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah outputnya. Di sini ada 3 tabel, ada model summary, kemudian ANOVA, dan koefisien. Kita lihat ke bagian tabel ANOVA. Di sini ada nilai F hitung dan p-value. Seperti sebelumnya, kita juga sudah menentukan HO-nya terlebih dahulu. Gimana jika p-value itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak, dan jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Nah, seperti yang terlihat pada layar bahwa pada analisis regresi linier sederhana ini, p-value-nya itu kurang dari 0,001. Jika kita bandingkan dengan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 0,001 itu kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y.
atau dapat dikatakan variabel X itu mampu mempengaruhi variabel Y. Nah, kita lihat di bagian F hitung. Di sini nilai F hitungnya yaitu 31,676. Yang berarti terdapat signifikannya itu sebesar 31,676 dengan adanya pengaruh tersebut. Dan untuk seberapa besarnya itu kita lihat dari tabel model summary di bagian R kuadrat. Di sini terlihat hasil R kuadratnya di H1 itu adalah 0,244. Yang dapat dikatakan bahwa kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang diberikan oleh variabel X ke variabel Y, atau bisa dikatakan harga layanan itu mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat sebesar 24,4%. Dengan nilai signifikannya itu sebesar 31,676. Selanjutnya kita masuk ke regresi linier berganda. Masih dengan data yang sama, hanya saja yang membedakan dengan sederhana itu yang berganda itu variabel X-nya itu ada 2. Seperti itu. Dan pada data ini kita langsung klik saja di regresi, kemudian linear regresi. Dan karena ini berganda, maka kita tentukan terlebih dahulu variabelnya. Untuk variabel X-nya itu ada 2. Dan ini saya menggunakan kualitas layanan dan harga layanan. Dan yang terakhir untuk variabel Y-nya itu kita pakai kepuasan. Seperti sebelumnya, kita pindahkan variabel kepuasan atau Y ini ke kolom dependent variable, dan kualitas ke covariate, harga juga ke covariate, seperti ini. Langsung saja melihat hasilnya. Di sini sama seperti tadi ada 3 tabel, kemudian kita lihat di bagian p-value dan F-nya. Di sini F hitungnya itu sebesar 20,167 dan p-value-nya kurang dari 0,001. Sama seperti tadi, hipotesisnya HO itu terdapat pengaruh dari variabel X ke variabel tidak ada. Jika p-value itu kurang dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Nah, HO itu kita tentukan terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. HO itu adalah tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Kemudian untuk H1-nya itu adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini p-value-nya itu kurang dari 0,001. Jika kita bandingkan dengan 0,05, maka HO ditolak. Yang dapat diartikan bahwa terdapat terdapat pengaruh variabel X ke variabel Y. Dan kita lihat seberapa besar pengaruhnya itu dari model summary di sini di bagian R kuadrat, yaitu sebesar 0,294 atau sama dengan 29,4%. Dengan F hitung atau signifikannya itu 20,167.
Sehingga dari hasil analisis regresi linier berganda ini dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dan harga layanan itu mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat sebesar 29,4% dengan nilai signifikannya itu 20,167. Baik, sudah selesai penjelasan saya mengenai analisis korelasi, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Indriani dengan NIM 2120301040, kelas A1 semester 3, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan melanjutkan cara pengolahan data uji normalitas menggunakan aplikasi JASP guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Psikologi. Langsung saja kita masuk ke aplikasi JASP-nya. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik Show My Menu di pojok atas. Kita klik Open. Lalu Recent File. Nah, ini kita masukkan data kita terlebih dahulu. Setelah kita ubah ke format CSV, kita klik. Nah, datanya sudah terlihat. Ini ada 3 variabel, yaitu ada variabel kualitas layanan, variabel harga layanan, dan variabel kepuasan. Untuk mengetahui uji normalitas, kita klik deskriptif. Lalu kita input kualitas layanan ke variabel, harga layanan ke variabel, lalu kepuasan ke variabel. Setelah itu kita klik basic plot. Di sini saya akan menggunakan metode distribution plot. Kita klik display density, lalu menggunakan metode QQ-plot juga, kita klik. Tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat distribusi plot. Di sini ada kualitas layanan. Kualitas layanan dikatakan distribusinya tidak normal karena garisnya ini bergelombang. Dia tidak simetris, tidak berbentuk seperti lonceng, jadi dia dikatakan tidak normal distribusinya. Lalu ada harga layanan juga sama, dikatakan distribusinya tidak normal. Lalu ada kepuasan, dia bergelombang juga dan dikatakan distribusinya tidak normal. Selanjutnya ada QQ plot. Kualitas layanannya, tanda titik-titik ini dia tidak sejajar dengan garis, maka dari itu dikatakan distribusinya tidak normal. Selanjutnya ada harga layanan. Di sini dia dikatakan tidak normal juga karena tanda titiknya tidak sejajar dengan garis. Lalu selanjutnya ada kepuasan. Di sini juga dia dikatakan distribusinya tidak normal karena tidak sejajar dengan garis. Selanjutnya saya akan menguji dengan uji statistik. Kita klik statistik. Kita klik yang Shapiro-Wilk-S. Kita tunggu sebentar.
Uji normalitas apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan dia memenuhi distribusi normalitasnya. Lalu apabila kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak normal. Kita uji dengan statistik Shapiro-Wilk menggunakan p-value. P-value-nya di sini kualitas layanan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01, dikatakan tidak normal. Lalu ada harga layanan sama, dikatakan tidak normal karena lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01. Lalu ada kepuasan 0,004 lebih kecil daripada 0,05, dikatakan uji asumsinya tidak normal. Baik, selesai. Apabila ada salah kata atau kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Nova Amelia dengan NIM 2120301041 dari kelompok 1 kelas psikologi 3A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah guna memenuhi tugas dari Ibu Metatia Intan Mauliana, SPD MSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Statistik Psikologi di kelas kami. Dan adapun yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana cara melakukan uji T dan uji asumsi, yang keduanya nanti akan saya tunjukkan caranya melalui aplikasi JASP. Dan untuk itu, pastikan laptop kita semua atau laptop maupun PC kita sudah menginstal aplikasi JASP. Lalu kita langsung masuk saja ke cara untuk melakukan uji T. Yang pertama, kita bisa langsung membuka aplikasi JASP. Nah, ini adalah tampilan home dari aplikasi JASP, yang mana aplikasi yang akan setelah ini kita gunakan untuk menganalisis data. Dan selain itu juga pastikan bahwasanya kita sudah memiliki data yang disajikan dalam bentuk Excel dengan format CSV, agar data tersebut dapat terbaca oleh aplikasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa memilih data langsung dari aplikasi, tidak perlu copy paste melalui Excel lalu dipindah ke aplikasi, tapi kita langsung memilih melalui aplikasi dengan klik icon yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik open, kemudian bisa memilih di opsi komputer maupun di recent. Tapi karena data saya sudah ada di recent files, jadi saya memilih melalui recent files. Nah, ini adalah data yang akan saya gunakan dalam analisis kali ini. Data saya di sini sudah dalam bentuk Excel dan berformat CSV. Kemudian langsung klik saja. Dan ini adalah data yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan-rekan sekelompok saya, namun dalam analisis yang berbeda. Nah, karena kali ini kita akan melakukan uji T, maka yang akan kita gunakan dalam uji T kali ini adalah variabel kualitas layanan dan variabel kepuasan. Untuk variabel harga layanan di uji T kali ini tidak dipergunakan terlebih dahulu. Lalu langkah yang selanjutnya adalah langsung saja pilih t-test, kemudian pilih dan klik Paired Samples t-test. Nah, ini adalah tampilan yang berikutnya adalah seperti ini ya. Di sini ada kolom untuk variabel yang akan dianalisis atau dihitung. Kemudian di sini adalah
tempat untuk results-nya. Jadi hasil analisis yang dari variabel yang berada di sini akan ditampilkan results-nya di sini ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja memasukkan variabel yang sudah kita tentukan di awal tadi, yakni ada variabel kualitas layanan. Langsung kita klik panah kanan. Nah, dia otomatis masuk ke kolom ini. Kemudian ada variabel kepuasan, langsung pindahkan juga ke kanan. Nah, di sini kualitas layanan adalah sebagai variabel X dan kepuasan sebagai variabel Y. Kita pindah ke halaman di sampingnya, yakni di halaman results. Di sini sudah ditampilkan results dari uji T antara kedua variabel ini. Sebelumnya, saya melakukan uji T ini dengan tujuan ingin melihat signifikansi atau saya ingin melihat apakah ada signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan. Nah, di sini sudah ada hasil yang dapat ditampilkan, yakni ada T, ada DF, dan ada P. Di T kali ini, kita punya minus 9,142. Namun di sini minus tidak usah dihiraukan, karena ini hanya sebagai penentu bahwasannya variabel kepuasan itu lebih besar daripada variabel kualitas layanan. Nah, kemudian kita hanya membutuhkan angkanya saja di sini. Jadi kita hanya cukup melihat angkanya 9,142. Kemudian DF yang hasilnya 99 dan ada p-value yang hasilnya kurang dari 0,001. Di mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai signifikan. Karena ini didasarkan pada aturan pakem yang mana probabilitas atau p-values jika jumlahnya atau besarnya kurang dari 0,05 itu berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya. Namun ketika hasilnya lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, berdasarkan hal tersebut berarti data ini terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel kualitas layanan dan variabel kepuasan. Karena melihat p-values yang hasilnya kurang dari 0,001 yang berarti hal ini juga berarti hasilnya kurang dari 0,05. Seperti itu. Nah, lalu kita selanjutnya akan mencari uji multikolinearitas. Maaf, maksud saya selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi multikolinearitas. Ya, di sini kita bisa memilih di regression. Kemudian kita bisa memilih linear regression. Nah, ini dengan data yang sama tadi, kita langsung masuk ke linear regression. Kemudian, untuk variabel dependent-nya, kita bisa memasukkan variabel kepuasan. Langsung kita pindahkan dengan cara yang seperti tadi. Nah, lalu untuk variabel independen-nya, bisa kita masukkan kualitas layanan dan juga harga layanan. Nah, dari sini sudah dapat menghasilkan result seperti demikian. Kemudian kita langsung saja mencari multikolinearitasnya atau menguji multikolinearitasnya. Jadi langsung saja kita klik opsi statistik. Di sini letaknya. Kemudian kita klik atau kita centang collinearity diagnostics. Nah, langsung saja kita lihat di results. Ini adalah hasil uji asumsi multikolinearity-nya. Kita bisa melihat
di bagian VIF-nya. Ketika bagian VIF-nya itu kurang dari 10, maka berarti data yang kita gunakan itu aman atau dalam artian tidak terjadi multikolinearitas. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, ketika VIF-nya itu lebih dari 10, berarti data yang kita gunakan mengalami multikolinearitas. Nah, tapi jika berdasarkan data yang kita gunakan ini dan hasil yang sudah ditampilkan oleh aplikasi, VIF kita 1,546. Jadi dapat disimpulkan atau dapat diambil kesimpulan bahwasanya data yang kita gunakan itu aman atau tidak terjadi multikolinearitas. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menguji data yang sama dan dengan variabel yang sama pula, di mana variabel dependen adalah kepuasan dan variabel independennya adalah kualitas dan harga. Namun kali ini kita akan menguji data yang tadi itu dengan menggunakan asumsi heteroskedastisitas. Jadi tujuan dari diujinya data dengan menggunakan asumsi heteroskedastisitas ini adalah untuk melihat apakah residualsnya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, langsung saja kita masuk ke caranya. Di sini ada beberapa opsi, dan kita bisa langsung memilih opsi plots. Lalu akan langsung muncul beberapa opsi residuals plots, dan kita langsung saja memilih residuals versus predicted. Nah, di sebelah kanan sudah langsung muncul resultnya, di mana yang dihasilkan adalah grafik berupa garis landai dengan titik-titik yang tidak membentuk pola. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasanya residuals yang ada tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Atau dengan kata lain, dalam data yang kita uji tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, untuk analisis data yang kali ini, saya akan menggunakan uji asumsi autokorelasi. Dan data yang saya gunakan masih sama dengan data uji asumsi yang sebelumnya. Dan tentunya dengan variabel yang sama pula, yakni ada variabel dependen kepuasan dan variabel independen ada kualitas dan harga. Kemudian kita langsung saja masuk ke cara untuk menganalisis. Dan kita langsung memilih statistik, opsi statistik pada pojok kiri bawah. Dan di sini akan muncul beberapa opsi lagi. Kemudian kita langsung memilih opsi Darwin-Watson dalam kelompok residuals. Nah, di sebelah kanan ini sudah muncul results dari data yang kita analisis. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya H1 menghasilkan DW sebesar 0,057. Nah, jika dibandingkan dengan aturan pakem Darwin-Watson, ketika nilai DW kurang dari 2,365, maka dinyatakan data yang dianalisis tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Kemudian sebaliknya, jika besarnya nilai DW itu lebih dari 2,365, berarti data yang dianalisis dinyatakan terjadi autokorelasi di dalamnya. Lalu kita kembali ke data yang kita analisis. Di sini hasil DW yang kita peroleh dari data yang kita analisis adalah 0,057, yang mana berarti dia kurang dari 2,365, dan berarti dapat diambil kesimpulan bahwasannya H1 untuk DW 0,057 kurang dari 2,365, berarti data yang kita analisis dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Baik, dengan hasil yang demikian, kita bisa langsung menyimpan hasil dari keseluruhan analisis yang sudah kita lakukan dengan cara yang seperti biasa.
Dan tentunya analisis data menggunakan uji asumsi autokorelasi menjadi pemaparan materi yang terakhir dari pertemuan atau kesempatan kali ini, sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.